Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta YouTube yang saya hormati, saya ingin berbagi cerita yang saya dapatkan tadi malam. Di saat saya pulang dari tempat beraktivitas, saya mau pulang ke rumah. Karena suasana itu agak sedikit macet di mana-mana karena ada kebakaran kebetulan di daerah Gendare City. Jadi mereka tertahan, ngobrol lah mulai dari tukang gojek sampai tukang bajai dan tukang martabak. Semua mengeluh, menceritakan sepinya penumpang, susahnya cari restoran, sampai untuk modal pun mereka nggak sanggup. Hari ini mereka bikin sekilo, nanti untuk beli terigunya ada, buat beli telurnya mana, buat beli gulanya mana. Jadi sampai sedemikian mereka mengeluh. Akhirnya mereka punya alasan, gimana dak kalau saya pinjam online. Saya tetap bilang jangan, karena apa, memang itu hak mereka, tapi karena dia minta pendapat saya juga berhak ngeluarin kan. Karena apa, punya utang itu nggak enak. Makanya pantas lah kalau Rasulullah sendiri mengatakan usahakan menghindari utang, karena berutang itu tidak enak dan itu bebannya dunia akhirat. Satu, yang kedua, Rasul sendiri sampai tidak mau menyolatkan orang yang masih punya utang. Begitu beratnya utang dalam aturan agama. Jadi memang kalau kita prinsip sekarang itu memang orang yang paling enak yang tidak punya utang. Saya dengan teman saya sempat berpikir itu waktu awal-awal corona melanda Indonesia, di mana kita sempat berpikir bagaimana yang terbaik menyikapi suasana yang kayak gini. Teman saya bilang, namanya Pak Bambang, dia bilang yang paling enak justru orang yang tidak punya utang. Dan itu saya rasakan. Semulai ucapan itu terjadi, sama-sama kita praktek, sama-sama kita menahan diri. Dan memang di saat sekarang memang semua orang susah, tapi kita memang susah, tetap punya utang, tapi sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan takaran kita. Jadi berutang ya, tapi nggak pusing-pusing amat lah, masih bisa tercicil, masih bisa terbayar. Coba kalau kita ikutin nafsu waktu itu, ambil ini, ambil itu, apalagi kayak generasi sekarang. Dia ambil pinjaman online, dia buat beli HP yang keren, buat beli motor, buat beli ini itu. Habis itu dia sendiri pusing, karena apa, itu sama aja dengan menggali lubang untuk dirinya sendiri. Waktu mengambil uang itu enak, enteng, kayak duit boleh nemu. Tapi setelah bulan-bulan berikutnya dia akan dikejar-kejar. Dia akan dikejar-kejar, persis kayak orang dikejar hantu. Nah, susahnya lagi, dia mau lari kemana, di belakangnya ada lubang. Itu yang saya bilang kuburannya tadi sendiri. Persis kayak gitu. Jadi dia udah nggak tahu mau kemana, sehingga karena dia udah frustasi, jalan mentok nggak tahu kemana lagi. Kalau yang imannya kuat, mungkin dia akan lari ke masjid, berdoa, minta petunjuk. Kalau yang nggak kuat, mungkin melakukan kriminal. Contoh kayak anggota polisi yang pernah merampok, kalau nggak salah itu ojek. Dia sampai melakukan pembunuhan hanya untuk menguasai sebuah mobil. Terus belum lama ini juga di Ciputat, kalau nggak salah warga Setu, itu dia sampai lompat dari jalan layang untuk mengakhiri hidupnya. Memang untung itu meninggal, tapi apakah masalah itu selesai? Kan tidak. Sebab setelah kita meninggal semuanya akan dipertanggungjawabkan, akan beda lagi masalahnya. Jadi itulah hanya pesan saya dalam kondisi kayak gini, hindari punya utang. Sekali lagi, hindari punya utang. Punya utang itu nggak enak banget. Saya nggak bisa bayangkan. Jadi tolong hindari punya utang. Manfaatkan apa yang kita punya. Jadi ada istilah, kalau kita punya beras seliter ya masak aja yang seliter itu. Kalau kurang ya jadiin bubur, cari apa, cukup secukup-cukupnya itu dulu. Itu aja pesan saya. Akhirul kalam, kalau ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.